Printer di toko kadang nggak bisa ngeprint. Begini solusinya. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi, ngobrolin program iPos. Kali ini bersama saya Adit. Di episode kali ini kita ditemani Mas Unggul dari tim hardware di Trigonal Software. Kita langsung saja ya Mas Unggul ya. Boleh. Oke Mas, ini di kolom komentar medsos Trigonal Software cukup Ya. banyak pertanyaan nih dari pengguna iPos terkait hardware, khususnya printer. Oke, pertanyaan pertama nih Mas Unggul. Oke, siap. Saya pengguna iPos 5 dan saya mengalami kendala pada komputer, yaitu Windows not respond dan menyebabkan printer dan cache drawer tidak berfungsi. Oke. Nah, misal saya install ulang Windows, maka program iPos dan lisensinya akan hilang. Nah, solusinya gimana nih Mas Unggul? Oke, jadi kalau komputernya rusak, install ulang Windows itu memang harus aktivasi ulang ya. Nah, kalau masih ada sisa aktivasi itu bisa diaktifasi ulang pakai sisa aktivasi yang tersisa. Tapi kalau sisa aktivasinya sudah habis, itu berarti harus beli baru lagi lisensinya. Kecuali yang edisi dongle. Kalau edisi dongle itu nggak ada batasan aktivasi ya. Jadi karena lisensinya itu ada di alat USB dongle-nya. Jadi kalau misalnya nanti install ulang Windows atau ganti komputer itu tinggal dicolok aja dongle-nya, itu otomatis langsung aktif program. Oke, maksudnya kalau begitu berarti itu PC-nya yang rusak. Ya, sebenarnya bukan PC-nya rusak ya, maksudnya lebih ke Windows-nya atau ya, software dari komputer itu. Karena kalau PC kan di hardware, ya itu di Windows-nya atau di OS-nya gitu. Jadi mau nggak mau memang harus diinstal ulang gitu ya Mas ya? Yes, install ulang dan iPos-nya juga harus diaktifasi ulang. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan nih dari penanya tadi Mas. Untuk lisensi iPos 5, apa ada batas waktunya Kak? Atau bisa dipakai selamanya? Dan misal ada batas waktu lisensinya, itu bisa dipakai berapa tahun? Oke, kalau batas waktu itu sebenarnya nggak ada. Jadi batasnya itu ya tadi berapa kali aktivasinya gitu. Jadi bukan waktu. Jadi misalnya kita pakai sekarang aktivasi, kemudian nanti udah habis, mau diaktifasi lagi mungkin baru kepake 2 tahun atau 3 tahun kemudian, itu masih bisa. Gitu. Cuma memang mungkin nggak bisa pakai yang versi baru karena itu belum dilakukan perpanjangan support gitu. Intinya dia tuh lisensi itu tidak terbatas oleh waktu ya, tapi dibatasi oleh tadi jumlah aktivasi. Nah, kalau misalnya nanti 2 tahun kemudian baru mau diaktifasi ulang, itu tetap bisa dipakai, hanya saja mungkin nggak bisa pakai yang versi terbarunya. Misalnya udah ada update iPos 5 yang terbaru itu berarti harus dilakukan perpanjangan support. Oke, berarti tidak tergantung waktu buat iPos 5-nya, tapi tergantung jumlah aktivasi aja gitu ya Mas? Yes, Unggul ya? betul sekali. Oke, semoga sudah jelas ya Kak. @blackjun strip QM8IJ. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Mas Unggul ya. Oke. Masih tentang printer. Ya. Ada teman kita yang tanya nih Mas Unggul. Ya. Mini printer yang bisa dipakai untuk iPos 5 itu mereknya apa aja ya? Ini dari @devinasel_. Oke, kalau untuk merek ya, sebenarnya hampir semua merek bisa, tapi kita saranin untuk pakai merek yang sudah terkenal dan terbukti layanan supportnya, kayak misalnya Epson, kemudian Kasen, Matrix Point, kemudian iWare dan lain sebagainya ya. Ya intinya merek-merek besar itu biasanya kan sudah sudah terkenal dan layanan after sales-nya tuh bagus. Jadi kalau misalnya ada kendala itu kita lebih enak untuk klaim garansi atau sebagainya gitu. Oke. Ada kriteria khusus gitu nggak Mas? Atau apa aja nih yang harus teman-teman perhatikan kalau mau beli mini printer? Oke, kalau untuk spesifikasi dari printer itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi hampir semua itu bisa ya, printer thermal yang ada di pasaran itu bisa. Cuman balik lagi tadi yang kita sarankan itu
yang after sales-nya tuh bagus gitu. Jadi jangan sampai kita beli printer merek abal-abal harganya murah, baru dipakai 2 hari rusak, terus bingung mau klaimnya kemana gitu. Oke. Intinya di situ sih, karena kan kita pakai ini kan nggak cuman sehari 2 hari ya, bisa Ya. berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi usahakan ya kita carinya yang after sales-nya bagus dan awet barangnya gitu. Makanya tadi saya saranin pakai merek-merek yang sudah ternama gitu. Oke, selanjutnya nih tentang printer thermal nih Mas. Ya. Jadi ada pertanyaan, bisa nggak sih printer thermal buat mencetak gambar? Cetak gambar apa nih? Maksudnya foto gitu atau gambar apa? Foto kali ya Mas yang dimaksud ya? Atau gambar logo bisa jadi? Oke, jadi kalau printer thermal itu bisa ya untuk cetak logo, gambar itu bisa. Cuman memang hitam putih gambarnya bukan berwarna. Karena ya thermal itu kan cuman pakai apa ya, metode thermal itu beda sama tinta ya. Jadi otomatis hasil cetaknya hanya hitam putih aja. Tapi kalau yang berwarna ada nggak ya Mas ya? Kalau printer thermal nggak ada yang berwarna, karena kan memang metode thermal itu hanya memanaskan kertas ya, makanya hasil cetaknya cuma hitam putih aja Oh, gitu. gitu. Nggak ada yang berwarna. Oke deh, lanjut aja ya. Ya, silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Printer saya berfungsi normal untuk cetak yang lainnya. Misal cetak resi dari marketplace atau cetak barcode di iPos 5. Ya. Tapi ketika buka di kasir, mau cetak selalu force close. Padahal settingannya tuh sudah mengikuti tutorial. Nah, solusinya bagaimana nih Mas? Nah, ini pertanyaan dari @Ahmad Arfi Hamzah 5252. Nah, itu berarti penggunaan printernya yang kurang tepat. Karena printer barcode itu biasanya itu cuma dikhususkan buat cetak barcode. Makanya tadi buat cetak label bisa, buat cetak resi bisa. Tapi memang nggak bisa buat cetak stroke karena ininya beda gitu, drivernya beda, terus juga nggak support lah intinya dengan settingan kasir di program gitu. Jadi kalau buat cetak stroke ya harus pakai printer khusus buat stroke, jangan pakai printer barcode gitu. Printer barcode memang nggak bisa buat cetak stroke gitu. Jadi ya usahakan pakailah printer sesuai dengan peruntukannya gitu. Berarti nggak ada printer yang all in one gitu, ada nggak sih Mas? Sebenarnya kalau printer stroke thermal itu bisa buat cetak barcode, tapi ya karena ukurannya kecil otomatis terbatas ya. Jadi nggak bisa kalau printer barcode itu kan gede ya, Ya. lebar. Jadi untuk kertas yang support juga ya cuma kertas ukuran itu aja gitu kalau pakai printer yang kasir thermal. Tapi kalau dibilang bisa ya bisa, cuman balik lagi harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi biar nggak ribet juga kan kita makanya kalau misalnya satu printer untuk 2 fungsi susah, nanti mau nyetak stroke ganti kertas, mau nyetak barcode ganti kertas lagi gitu. Jadi nggak praktis. Kalau punya 2 printer kan enak, satu buat barcode, satu buat kasir, jadi terpisah printernya gitu. Oke. Lebih baik kayak gitu sih. Oh, jadi masalahnya ada di jenis printer yang digunakan aja gitu ya Mas ya. Betul sekali. Oke, terakhir Mas Unggul. Ada yang ingin Mas Unggul sampaikan ke teman-teman kita nggak? Kalau misal mereka mengalami printer yang ngadet di toko, pertolongan pertamanya gimana? Oke, jadi kalau terutama pengguna iPos ya, kalau misalnya ada printernya bermasalah, itu bisa langsung hubungi tim support kami. Nah, itu kan bisa dari software, bisa dari hardware ya. Kalau dari software bisa hubungi tim support kami. Tapi kalau dari hardware-nya, misalnya printernya mati, printernya nggak bisa nyetak, ya berarti harus langsung ke service center dari merek printer tersebut. Biar sesuai gitu. Kalau misalnya printernya mati, printernya ini lapor ke kita, ke tim support, itu juga kita tidak tidak menguasai gitu karena bukan ranahnya gitu. Jadi tapi nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada kendala, lapor dulu nggak apa-apa. Nanti kita Tetap sebisa ya analisis. Nanti kita support. analisis dulu Oke. masalahnya di mana. Kalau masalah di software nanti kita bantu remote atau apa. Kalau masalah di hardware ya kita anjurkan atau kita sarankan untuk langsung ke service center dari merek printer tersebut gitu. Oke, terima kasih Mas Unggul sudah menyempatkan hadir di Ngopi tapi yang tanpa kopi ya kita kali ini ya karena lagi puasa juga. Ya. Eh,
di sela-sela sibuk merakit paket kasir juga ya Mas ya. Ini Ya. makasih banget udah hadir di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung di ngopi kali ini. Semoga usahanya makin sukses di Ramadan ini, meraih kemenangan dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.